Jadi kita akan masuk ke pertemuan keempat mengenai bab 8. Jadi soal pertama kita ambil dari BE 8.2. Matlock itu pakainya sistem perpetual. Ingat perpetual itu berarti harus barang diikuti dan kita akan mengerjakannya menurut cara dua-duanya, perpetual dan periodik. Jadi yang pertama itu it's beginning inventory atau persediaan awalnya itu consist atau isinya itu ada 50 unit pada harga 34 per unitnya. Ingat, ini kita tidak perlu jurnal. Kalau kalian mengerti konsepnya, beginning inventory itu berasal dari transaksi-transaksi masa lalu. Kalian sudah jurnal itu sebelum periode yang ini dimulai begitu. Pokoknya ini itu dari ending inventory yang lalu sebenarnya. Cuma kalian pindahkan di sini. Jadi kalian tidak perlu dari jurnal lagi kembali begitu. Kalian ini sudah kalian pernah jurnal. Kalau kalian masih tidak mengerti, tanyakan di WhatsApp nah. Jadi aku malu-malu. Terus nomor 2 itu during June the company purchased pada bulan Juni, perusahaan membeli 150 unit pada harga 34 persatuannya dan mengembalikan 6 unit pada kredit. Ingat, ini berarti ini semua itu pada kredit. Dan menjual 125 unit pada harga 50 euro persatuannya. Kredit itu biasanya orang artikan sebagai utang kalau beginian. Jadi nomor 2 itu inventory pada accounts payable, purchases pada accounts payable. Purchases kenapa? Purchases itu artinya pembelian. Periodik kita kan tidak ikuti arus barangnya. Sedangkan perpetual pakai inventory karena kita ikuti arus barangnya atau arus persediaannya. Makanya langsung pada inventory. 5.100 dapat dari mana? 150 dikali 34 euro. Dapatnya 5.100. Terus return 6 units for credit. Kenapa kita pakai accounts payable? Karena ini pada kredit atau utang. Accounts payable pada inventory, kalau di perpetual langsung saya kurangi karena kalian ikuti arus barangnya. 204 dapat dari mana? 6 dikali 34 harga pembeliannya. Terus kalau di periodik karena kita udah ikuti, kita pakai akunnya itu namanya purchase returns and allowance, itu $204. Terus kita jual 125 unit pada 50 euro persatuannya, makanya kita jurnal ini penjualannya, accounts receivable atau piutang pada pada sales 125 unit dikali 50 euro harga jualnya 6.250. Terus perpetual, ingat kita ikuti arus barangnya, jadi kita harus juga catat perubahan barangnya, COGS atau bahasa Indonesianya itu harga pokok penjualan, bahasa Inggrisnya itu COGS, singkatan dari cost of goods sold. Kalau misalnya kalian tidak ngerti cara tulisnya, langsung saja WhatsApp saya lihat. Terus pada inventory 4.250 dapat dari mana? 125 dikali 34. 34 itu dapat dari mana? Itu dari harga persediaan menurut sistem yang cara metode penulisan yang kalian pakai. Misalnya kalian pakai FIFO. FIFO itu berarti harga barang pokoknya first in first out. Yang paling pertama masuk itu yang paling pertama jadi harga barangnya begitu. Mengerti itu? Kalian sudah lewati ini pas waktu kalian semester 2, kalian pasti mengerti ini. Kenapa kita pakai 34? Meskipun ini dia tidak tulis, tapi dari tadi tuh angkanya itu semua sama di 34. Jadi mau bagaimanapun pun, mau pakai FIFO, LIFO, average pasti sama di semua angkanya. Pokoknya 34 euro. Terus nomor 5 ini sebenarnya kita tidak ditanya, cuma ini tambahan. Kan kalau periodik itu kita tidak ikuti arus barangnya. Toh makanya kita mau tahu inventory endingnya pada periode ini. Jadi pertama-tama kita harus hapus dulu inventory begininya 50 dikali 34, 50 dikali 34. Terus kita munculkan inventory endingnya. Dari mana kita dapat inventory endingnya? Ini 69 dikali 34 euro. Itu dapatnya dari ini hitungannya. Ini cara pertama begininya. 50 dikali 34 kan persediaan awalnya kan 50 toh. Terus kita beli lagi 150 pada harga yang sama. Terus kita kembalikan lagi 6 pada harga yang sama. Terus kita jual lagi 125 pada harga yang sama. Untuk dapat inventory-nya itu dari perhitungan ini ya. Jadi 50 ditambah 150 kan purchase toh, berarti tambah kalian punya barang toh. Jadi 200. Terus return berarti kalian kasih kembali barangnya, berarti berkurang dong otomatis. Jadi 194 karena kurang 6. Terus kalian jual lagi, otomatis juga berkurang dong. Kalian punya persediaan 125, makanya sisa 69 dikali 34. Terus cara yang kedua itu ini. Caranya itu kalian hapus saja
Semua yang berhubungan dengan pembelian. Purchases 5.100 kalian hapus. Toh dikanankan dikreditkan kan, ini kan debit toh, kalau bisa dihapus otomatis dikredit dong toh. Terus purchase returns and allowance itu dapat dari mana? Dari sini. Kalian sudah jurnal ini. Kan ini berhubungan dengan pembelian toh, purchase. Kalian hapus juga ini dari kredit, didebitkan biar dia jadi nol toh, atau dihapus. Terus inventory beginning kalian dapat dari mana? Dari soal dari awalnya yang 50 kali 34 itu toh. Terus kan kalian sudah dapat ini ending inventory-nya toh dari hitung-hitungannya. Kalian bikin lagi nih, kalian pindahkan ke sini kali 69 kali 34 euro jadi 2.346. Terus selisihnya dari ini semua kalian bisa dapat COGS-nya 4.250. Salah pada maksudku itu 2 step nah guys, tadi bukan 2 cara.